Selamat sore, Shalom. Kita berjumpa kembali. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan pada Tuhan. Perlu kita mengerti di masa-masa sukar seperti ini, di mana-mana lockdown, kita jaga jarak, bahkan isolasi, karena Tuhan punya rancangan bahwa setiap orang harus mendekat pada Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi. Tuhan menyatakan dirinya bahwa dialah Allah yang memerintah di muka bumi, yang berkuasa untuk mengendalikan semua yang ada di bumi. Perlu kita memahami, bukan kebetulan di masa-masa sukar ini kita merayakan Paskah. Dan perlu kita mengerti dalam Paskah ini ada kebangkitan, ada kuasa Tuhan dinyatakan. Untuk merayakan Paskah besok, mari kita merenungkan apa yang sedang terjadi saat ini. Bahwa Yesus telah mati kayu salib. Karena Bapa tahu, setiap umat Tuhan membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Karena upah dosa itu maut. Dan Bapa memahami, karena apa yang telah ditetapkan, upah dosa itu maut. Artinya bahwa Tuhan sudah menjatuhkan dosa itu harus dibayar atau ditanggung oleh daging. Dan setiap orang yang menanggungnya pasti binasa. Karena begitu besar kasih Bapa akan manusia ini, maka dia mengutus Yesus datang ke dunia. Karena Bapa tidak mau anak-anaknya binasa. Yesus sebagai firman hidup, firman menjadi manusia. Hanya dia yang berkenan pada Bapa, yang bisa menggantikan posisi seluruh manusia. Dan apa yang diperbuat? Yesus mati kayu salib. Dia telah mengorbankan dirinya. Kematiannya inilah menjadi penebusan bagi manusia. Karena hukum dosa digenapi di dalam daging. Bahwa manusia mati untuk dosa-dosanya. Dan Tuhan Yesus telah mengambil alih. Dia mati bagi kita semua, supaya setiap orang yang percaya diselamatkan. Itu sebabnya sebagai anak Tuhan harus memahami, keselamatan terjadi karena kita sudah mati untuk dosa, karena kita bertobat, karena kita menerima Tuhan Yesus, dan kita hidup untuk Tuhan Yesus. Artinya bahwa kita tidak menuruti daging lagi, tapi menuruti Roh Allah, menuruti firman Tuhan, menuruti Roh Kudus. Engkau yang hidup demikian, engkau pasti diselamatkan menjadi anak Tuhan. Tidak semua orang bisa diselamatkan, karena tidak semua orang bertobat, karena tidak semua orang untuk hidup apa yang Tuhan mau, hidup untuk keinginan sendiri. Daging inilah yang membawa kematian, dan ada upah dari kematian ini, yaitu maut. Ketahuilah bahwa kita tidak perlu menanggung maut itu, karena Yesus sudah mati bagi kita semua. Itu sebabnya bagi orang-orang yang sudah mati bagi dosanya, hidup bukan untuk menuruti dagingnya, tapi menuruti Roh Allah. Hidup ini pasti mengalami keselamatan dari surga. Dan itulah kebenaran yang harus kita mengerti. Karena engkau sudah diselamatkan. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan sudah selesai. Artinya orang-orang yang diselamatkan ini akan menjadi ajaib. Melalui karya salib sudah selesai. Engkau akan menerima apa yang telah Tuhan tetapkan dalam hidupmu, bahwa engkau pasti menjadi tanda-tanda ajaib. Melalui hidupmu banyak orang akan disembuhkan. Melalui hidupmu banyak orang akan mengalami pertolongan tangan Tuhan, karena engkau menjadi tanda-tanda ajaib. Karena engkau bukan orang-orang yang tertuduh, orang-orang yang tinggal dalam kebinasaan. Engkau sudah menjadi anak Allah, dan Tuhan akan memberikan kemampuan ilahi dalam hidupmu. Engkau pasti menjadi tanda-tanda ajaib. Kuatkan hatimu bahwa hidup ini pasti ajaib, karena engkau percaya. Engkau pasti mengalami tangan Tuhan. Dan besok kita akan merayakan Paskah, di mana ada kebangkitan. Engkau akan mengalami apa yang Tuhan katakan, bahwa hidupmu pasti menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Engkau akan memuliakan Bapa di sorga. Engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan lebih daripada itu. Itu yang Yesus katakan. Kalau engkau percaya, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar
yang bahkan belum pernah kau lihat. Karena firman Tuhan mengatakan, apa yang tidak pernah kau lihat, yang tidak pernah kau dengar, bahkan yang tidak timbul dalam hatimu, itu yang Tuhan sediakan. Artinya hidupmu memang ajaib. Keajaiban nyata bagimu. Persiapkan dirimu. Karena masa-masa sukar ini, Tuhan akan memunculkan anak-anaknya, akan membangkitkan anak-anaknya untuk membawa perubahan, untuk menjadi berkat, untuk menerangi gelap, untuk membuat terobosan terjadi. Engkau membawa kegerakan. Kegerakan bukan dari orang-orang yang bernama, hamba-hamba Tuhan yang bernama, bukan. Tapi dari saudara yang tidak berarti bagi manusia, berarti bagi sorga. Dan engkau dipilih. Jangan berkata bahwa engkau tidak mampu. Bukan kemampuanmu. Roh Allah yang ada padamu yang akan membangkitkan hidupmu. Kuatkan, teguhkan hatimu. Karena kegerakan sedang terjadi. Ini waktunya untuk menuai jiwa-jiwa. Engkau akan menjadi tanda-tanda ajaib. Karena engkau sudah ditebus. Karena engkau bukan manusia biasa. Engkau anak-anak Allah. Engkau anak-anak raja. Engkau memerintah di muka bumi. Dan engkau dijadikan ajaib oleh Tuhan. Teguhkan hatimu bahwa apa yang kau percayai, apa yang kau yakini, bahwa engkau sudah ditebus, engkau menjadi anak raja, engkau pasti memerintah di muka bumi. Alami pemerintahannya. Teguhkan hati untuk menjadi ajaib. Dan hidup ini pasti menjadi seperti yang Tuhan tetapkan. Tidak pernah gagal rancangan Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang. Di masa-masa seperti ini, engkau ditetapkan, engkau dipersiapkan. Karena engkau merespon Tuhan, menjadi anak Tuhan yang sudah ditebus, yang sudah dijadikan umat perjanjian. Karena janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidupmu, bahwa engkau membawa perubahan. Dan hari ini kuatkan hatimu. Saya akan berdoa buat saudara. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan, kami percaya sebagai anak-anak Tuhan, kami mengakui bahwa kami sudah ditebus. Kami menjadi umat perjanjian. Kami dibebaskan dari maut. Kami menjadi anak raja. Kami memerintah di muka bumi. Bersama dengan Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara besar. Bersama dengan Tuhan, kami menjadi tanda-tanda ajaib. Tuhan menyatakan dirinya melalui kami, bahwa kami sebagai orang-orang yang sudah dipilih. Ada rancangan Tuhan bagi kami. Melalui kami, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Melalui kami, banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Melalui kami, banyak orang-orang akan mengenal Tuhan. Sebab Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada anak-anaknya. Kami sebagai orang yang sudah ditebus, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi umat perjanjian. Kami percaya bahwa perjanjian dengan Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan akan menyatakan dirinya kepada anak-anaknya. Kami percaya Tuhan, besok ada acara di mana kami merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Ada kebangkitan bagi anak-anakmu, bahwa engkau membuat anak-anakmu bangkit, berkobar-kobar, dan akan memberitakan kabar baik. Dan bahkan melalui hidup mereka, tanda-tanda ajaib akan dinyatakan. Sebab bagi orang percaya di dalam mustahil, Tuhan pakai mereka, doa-doa mereka, perjalanan hidup mereka, dimanapun mereka berada. Hidup ini membawa dampak. Hidup ini berarti dan menjadi berkat. Sebab mereka adalah keturunan Abraham. Aku berkati anak-anakmu ini Bapa dengan berkat Abraham, Ishak, dan Israel, bahwa mereka sungguh-sungguh dipakai Tuhan secara ajaib untuk mencelikan mata orang-orang yang dapat melihat bahwa Allah itu nyata, Allah itu hidup, Allah itu bisa dialami karena engkau menyatakan dirimu kepada anak-anakmu. Berkati ya Bapa, buat hidup ini untuk menerobos, untuk berarti bagi sorga, berarti bagi bangsa Indonesia. Dimanapun kami berada, hidup kami berarti dan dijadikan berkat. Aku berkati Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.